Pernah kepikiran nggak sih buat bikin sendiri aplikasi yang tiap hari kita pakai di HP, apalagi aplikasi yang bisa ngomong? Kelihatannya rumit ya, ternyata nggak juga loh. Hari ini kita bakal buktiin bareng-bareng. Nah, ini dia nih rencana main kita. Kita mulai dari pertanyaan, kenapa sih kita harus coba bikin aplikasi sendiri? Terus kenalan sama alat super canggih yang namanya App Inventor, kita bedah dasar-dasarnya, sampai akhirnya kita bangun aplikasi pertama kita. Seringnya kan kita ini cuma jadi pengguna aja. Tapi gimana kalau kita coba geser sedikit peran kita? Dari yang cuma make, jadi yang ngebuat. Nah, ini nih perjalanan seru yang mau aku ajak kamu jalanin hari ini. Aplikasi di HP itu intinya ya program komputer juga. Dan yang paling asiknya, siapapun bisa belajar bikinnya, termasuk kamu. Serius? Dalam beberapa menit ke depan, aku bakal tunjukin gimana caranya. Oke, kita mulai ya. Buat memulai petualangan ini, kita butuh alat yang pas. Kenalan yuk sama MIT App Inventor. Percaya deh, ini bakal jadi teman baik barumu dalam dunia perkodingan. Alat inilah yang akan bantu kita mengubah ide jadi aplikasi beneran. Jadi App Inventor itu apa sih sebenarnya? Gini deh, bayangin aja kamu lagi main Lego. Kamu nggak perlu bikin baloknya dari nol kan? Kamu tinggal susun-susun aja. Nah, App Inventor juga gitu. Kita nggak perlu ngetik kode yang bikin pusing, cukup pakai sistem balok visual yang tinggal di drag and drop. Gampang banget. Analogi ini benar banget. App Inventor itu udah membungkus fungsi-fungsi yang rumit jadi balok-balok yang simple. Jadi, kita bisa loh pakai fitur canggih kayak AI tanpa harus ngerti detail teknisnya. Keren kan? Ini ngasih kita kekuatan buat berkreasi tanpa batas. Masih ingat kan soal Lego tadi? Nah, sekarang waktunya kita kenalan sama jenis-jenis baloknya, biar kita tahu cara nyusunnya. Ini konsep dasarnya, penting banget buat dipahami. Pertama, ada yang namanya properties. Gampangnya, ini tuh sifat dari setiap komponen di aplikasi kita. Misalnya, tombol warnanya apa, tulisannya segede apa, lebarnya berapa. Nah, itu semua diatur di properties. Selanjutnya, ada events. Inilah yang bikin aplikasi kita jadi interaktif. Event itu pemicunya. Contohnya, pas kamu ngeklik tombol, itu tuh sebuah event. Atau pas ada notifikasi masuk, itu juga event. Tanpa ini, aplikasi kita bakal diem aja. Dan yang terakhir, methods. Kalau tadi events itu pemicunya, methods ini adalah aksinya. Ini tuh kata kerjanya. Perintah yang kita kasih ke komponen, misalnya sembunyikan keyboard atau yang bakal kita pakai nanti, ubahlah teks ini menjadi suara. Nah, tabel ini nunjukin gimana konsep-konsep tadi jadi nyata. Coba deh lihat baris button. Propertiesnya itu bisa warna latar atau ukuran font. Eventnya, ya pas tombolnya diklik. Jadi pas kamu ngeklik tombol like di sosmed dan warnanya berubah, itu tuh properties dan event lagi kerja bareng. Nanti kita bakal pakai komponen text-to-speech yang punya properties kayak language atau bahasa dan speech rate atau kecepatan bicaranya. Udah siap buat bikin aplikasi pertamamu? Yuk, kita bakal bikin aplikasi simple namanya Bicaralah Padaku. Sesuai namanya, aplikasi ini beneran bisa ngomong, dia bisa mengubah teks apapun yang kita ketik jadi suara. Keren kan? Tampilannya emang sengaja dibikin sesimpel mungkin. Cuma ada satu kotak buat ngetik dan satu tombol. Tapi, jangan salah, di balik kesederhanaan ini ada kekuatan AI yang bakal kita manfaatkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu prakteknya. Kita akan bangun aplikasi ini sama-sama, langkah demi langkah. Tenang aja, aku bakal pandu kamu terus kok. Langkah paling pertama, gampang banget, buka browser kamu, terus masuk ke situs web App Inventor. Kamu bisa langsung login pakai akun Google kamu yang udah ada. Praktis. Nah, setelah login, kamu bakal disambut sama layar kayak gini. Ini tandanya kamu udah berhasil masuk. Tinggal selangkah lagi menuju kanvas kreasimu. Klik aja tombol Continue dan kita siap mulai. Sekarang, kita buat proyek barunya. Pilih aja opsi buat mulai proyek baru, terus kasih nama. Oh iya, ada tips nih. Nama proyeknya nggak boleh pakai spasi ya. Jadi kita kasih nama Bicaralah Padaku, disambung semua. Selamat datang di ruang kerjamu. Ini namanya tampilan designer. Coba kita lihat sekeliling. Di paling kiri ada palette. Ini isinya semua komponen yang bisa kamu pakai. Di tengah ada viewer. Ini simulasi layar HP tempat kita desain. Di kanannya ada daftar komponen yang udah kita pasang. Dan paling kanan ada properties buat ngatur-ngatur tiap komponen. Yuk kita tambahin elemen interaktif pertama kita. Keajaibannya dimulai di sini. Cari komponen button di palet sebelah kiri. Terus tinggal klik, tahan, seret, dan lepasin aja ke layar HP di tengah.
Tuh kan, gampang banget, cuma gitu doang. Kamu udah berhasil mulai ngebangun aplikasi kamu sendiri. Inilah enaknya App Inventor, cuma seret-seret aja. Oke, tombol aja pastinya nggak cukup. Kita butuh beberapa hal lagi. Pertama, tempat buat pengguna ngetik. Kita balik ke palet, cari text box, terus seret lagi ke layar. Kedua, kita butuh komponen yang bisa ngomong kan? Cari di bagian media, ada komponen text to speech, seret lagi ke layar. Nah, komponen ini agak unik, dia nggak akan kelihatan di layar, karena kerjanya di belakang layar. Kalau semua komponen udah siap, kita pindah ke editor blocks. Disinilah kita kasih logikanya. Aturannya simpel banget. Ketika tombol diklik, perintahkan text to speech untuk mengucapkan teks dari dalam text box. Selesai. Dan inilah hasilnya. Aplikasi kamu sudah jadi dan berfungsi. Kamu baru aja bikin aplikasi yang bisa ngomong. Coba deh, ketik sesuatu, tekan tombolnya, dan dengerin HP kamu ngomongin tulisanmu. Ini momen ajaib yang kamu ciptakan sendiri. Jadi, coba deh kita renungin sebentar. Kamu baru aja berhasil loh ngebangun aplikasi pertamamu. Kamu udah bertransformasi dari seorang pengguna jadi seorang pencipta. Kamu mengubah sebuah ide sederhana jadi sebuah software yang beneran jalan. Ini langkah yang besar banget. Dan ini baru permulaan. Kamu udah buktiin kalau kamu bisa. Kamu udah berhasil ngasih suara ke sebuah aplikasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa aku bisa? Tapi, setelah ini, aku mau ciptain apa lagi ya? Langit adalah batasnya. Selamat berkarya.